hanya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Kebenaran
mujizat dalam bersyukur Bapa. Biar dalam kami melalui masa-masa ini Tuhan, kami boleh selalu bersyukur Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sebelum kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema bagi masing-masing kami yang ada di rumah Tuhan. Dan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan-Mu yang indah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami percaya ibu bapak sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan duka yang berbau harum. Kalau hati Tuhan disenangkan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya. Kita buka kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul yang sangat sederhana sekali, yaitu Tuhan Yesus membuka jalan di depan kita. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Demikian firman Allah bunyinya. Saya bacakan. Aku sendiri, yaitu aku ini besar, aku sendiri hendaklah berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca nas firman Allah pada pagi hari ini. Baik yang mendengar dalam firman Allah termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi judul firman Allah yaitu Tuhan Yesus membuka jalan di depan kita. Allah yang gembira Abraham, Ishak dan Yakub juga Allah kami. Bangsa Israel pernah dipimpin seorang yaitu yang bernama Musa, seorang pemimpin yang bernama Musa, yaitu menyeberangi laut Teberau pada waktu itu. Kanan kiri ada gunung, musuh ada musuh, yaitu di belakang ada musuh dan depan ada laut Teberau. Apa yang terjadi? Musa mengangkat tangan dengan tongkatnya dan Tuhan turun tangan, sehingga apa yang terjadi, laut Teberau bisa terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan pada waktu itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu bukti bahwa Tuhan membuka jalan di depan kita. Secara manusia enggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Ya. Jadi kalau kita mau angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Ya. Di sini katakan ayat yang kedua ini, aku, yaitu Tuhan sendiri, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya. Aku, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan dan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Sekarang bagian yang pertama, Tuhan Yesus memimpin kita. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-21. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 21. Demikian firman Allah bunyinya. Dan telingamu akan mendengar
perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Puji Tuhan, hendaklah telinga kita mendengar tentang perkataan Tuhan. Ya, saudara berjalan ke kanan atau ke kiri, mohon pimpinan daripada Tuhan supaya perjalanan saudara tidak kesasar. Ya, di sini dikatakan, saya bacakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini, dan dari belakangmu inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi kita harus bisa mengikuti, ya itu jalan kita yang Tuhan tunjukkan. Jalan apa itu? Jalan kebenaran. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara bisa berjalan di dalam kebenaran, saudara akan mendapatkan hidup, ya, daripada Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak berjalan di dalam kebenaran daripada Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan hidup, tapi mendapatkan kematian yang kekal. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan 8 ayatnya yang ke-1 sampai 10, demikian firman Allah. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu menghajar engkau seperti seorang menghajar anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus memimpin bangsa Israel ini dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi dalam perjalanan, bangsa ini yang tegar tengkuk ini, yang seringkali tidak mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan, tapi Tuhan masih tetap mengampuni dan mengasihi bangsa pilihan Allah ini. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Dia dipelihara selama 40 tahun di padang gurun,
dia diberi makan manah, yaitu diberikan makan daging, sehingga kehidupan mereka tidak kekurangan. Dan baju mereka pun tidak merasa rusak, dan kaki mereka enggak merasa bengkak dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan selama 40 tahun. Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memelihara dalam kehidupan mereka. Sekarang bagian selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu Tuhan Yesus memimpin seperti apa? Yaitu seperti induk Raja Wali. Kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Allah bunyinya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai kita. Bagian yang selanjutnya ini, yaitu Tuhan Yesus memimpin seperti induk Raja Wali. Ya, Raja Wali itu mempunyai anak di sarang. Kalau belum tiba waktunya dia bisa terbang, anak Raja Wali itu diajarkan oleh induknya, yaitu sarangnya itu dikoyakkannya, sehingga anak Raja Wali itu berjatuhan, tapi dia belajar terbang, tetapi induknya tetap mengawasinya, induknya tetap memimpinnya. Jadi anak Raja Wali itu enggak sampai jatuh. Kalau dia mau jatuh, dia angkat dengan kepak sayap mereka. Ya, Tuhan Yesus memimpin seperti induk Raja Wali. Begitu juga untuk saudara dan saya. Saudara nggak usah khawatir, nggak usah takut menghadapi keadaan situasi seperti ini. Pada waktu itu bangsa Israel di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. 40 tahun dia di sana, dia disediakan makanan manah dari sorga, itu roti dari sorga, dan diberikan daging, yaitu burung puyuh dikirimkan kepada bangsa itu, dan baju mereka tidak rusak, dan kaki mereka pun tidak bengkak. Dan bagian yang kedua, Tuhan Yesus pimpin bagaikan burung Raja Wali. Kelihatannya saudara itu susah, tapi kepaknya itu selalu dikembangkan untuk menolong saudara dan saya. Saudara usaha bagaimanapun, susah bagaimanapun, Tuhan tetap bagaikan induk Raja Wali tadi, menaungi. Jangan sampai kita jatuh, sampai sayap itu bisa berkembang dan menjadi baik dan bisa berterbang seperti induknya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagian yang selanjutnya. Kalau tadi Tuhan sudah memimpin bangsa Israel, yaitu dari Mesir menuju tanah perjanjian, di padang gurun dia dipelihara oleh Tuhan. Dan bagian yang kedua, Tuhan Yesus memimpin seperti induk Raja Wali, ya, saudara anaknya. Jadi saudara harus belajar, banyak belajar terbang, biarpun itu sarangnya dikoyakkan, saudara jatuh nggak sampai tergeletak, Tuhan tetap menompangnya dengan sayapnya. Saudara akan diberikan selamat, dan saudara akan menjadi kuat dan bisa terbang seperti induk Raja Wali. Sekarang bagian yang ketiga, Tuhan Yesus memimpin seperti gembala yang baik. Ya, gembala yang baik itu yaitu Tuhan Yesus kita sebagai domba-dombanya. Kita harus bisa mendengarkan suaranya, dan gembala mengenal domba-dombanya. Kita baca di dalam Mazmur 27, kitab Mazmur 27 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Kitab Mazmur 27 ayat 11-14. Demikian firman Allah bunyinya. Tunjukkanlah jalanmu, ini besar Tuhan, kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah
bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Di sini ditekankan ayat 14 ini, nantikanlah Tuhan. Menanti apa? Menanti pertolongan. Ya, minta kekuatan. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dan nantikan Tuhan. Ya. Kalau kita kuat, ya, hati kita kuat, kita akan menantikan Tuhan. Menantikan apa? Pertolongannya. Dia sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya, dan gembalanya itu selalu membawa ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Ya, jadi kita harus menanti kepada Tuhan. Menanti apa? Pertolongannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau gembala di dunia itu sangat terbatas. Gembala di dunia itu kalau pagi cari rumput untuk makan domba-dombanya, sore pun cari rumput untuk makan domba-dombanya. Sangat terbatas. Tapi gembala agung Tuhan Yesus tidak demikian. Domba-dombanya dibawa ke padang rumput supaya dia memakan sepuasnya. Ke dalam air pun minum sepuasnya. Itu gembala kita, Tuhan Yesus yang memimpin dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya ingatkan lagi bagian pertama tadi, Tuhan Yesus memimpin kita. Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, kendati dia berada di padang belantara 40 tahun lamanya, Tuhan tetap pelihara. Sehingga bangsa ini tidak kekurangan satu apapun. Itu satu tanda bukti. Yang kedua, Tuhan memimpin kita bagaikan burung raja wali. Biarpun kita sebagai anaknya dikoyakkannya sarangnya, dilepaskan burung itu sebagai anak-anaknya, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Anaknya tetap dilindungi oleh induknya, sehingga anak-anak itu menjadi dewasa dan bisa terbang seperti induk Raja Wali. Dan bagian yang ketiga, Tuhan Yesus memimpin kita sebagai yaitu gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Ya. Jadi domba-dombanya itu dibawa ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang, sehingga kehidupan mereka tidak kekurangan. Dia menanti apa? Menanti pertolongannya, yaitu pertolongan daripada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus memimpin kita. Kalau Tuhan yang memimpin kita, dia yang di depan. Jadi penghalang-penghalang itu akan disingkirkannya dengan iman. Ya, kita akan baca di dalam Injil Matius saya ingat Matius pasal 21 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Matius pasal 21 ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Matius pasal 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Bagian yang terakhir, Tuhan Yesus memimpin kita, penghalang-penghalang itu akan disingkirkan. Penghalang apa, saudara-saudara? Ya, mungkin ada musuh
Mungkin ada singa apapun yang mengganggu dalam kehidupan saudara akan disingkirkan. Saudara harus mempunyai iman yang dikatakan oleh Tuhan di sini, katakan, Yesus menjawab mereka, aku berkatakan sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang dimaksud gunung itu bukan gunung yang kelihatan, Gunung Arjuna atau Gunung Semeru atau Gunung Anjasmara, tidak. Yang dimaksud gunung itu adalah gunung-gunung kesusahan. Ya, harus dengan iman saudara buang ke laut dalam nama Tuhan Yesus. Gunung-gunung kesusahan itu akan tersingkirkan. Dengan iman dan percaya, dia akan beranjak, dia akan meninggalkan saudara dan saya. Dan ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Di sini katakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Dengan pimpinan daripada Tuhan, yaitu dengan doa-doa saudara, dengan iman dan percaya dapat, pasti dapat. Kalau sudah percaya, saudara nggak dapat apa-apa. Tetapi jikalau saudara percaya, saudara akan mendapatkan sesuatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang ada masalah Tuhan tolong. Imani dan percayai bahwa Tuhan Yesus membuka jalan di depan saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin itu semua bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Yang penting kita punya iman dan percaya. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Bersama dengan Tuhan kita akan pasti selamat. Kita akan berhasil masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah bersekutu melalui firman Allah. Kami sudah baca firman, kami sudah mendengar penjelasannya. Hambanya boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Imani, percayai, hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang pimpin saudara dan saya, saudara pasti akan selamat. Biarpun ada sesuatu apapun, sesuatu itu akan dilalukan oleh Tuhan. Persoalan masalah pun dilalukan oleh Tuhan. Saudara akan selamat. Saudara pasti selamat sampai kapanpun kami selamat. Tetap mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah pimpin dalam kehidupan masing-masing, saudara tidak menyimpang ke kiri ke kanan, Tuhan akan memberkati masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, baik pimpin pujian, singer, leader. Engkau berkati Tuhan pakai semuanya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap doa yang keluar dari dasar hatinya, imani, percayai. Percaya dapat, pasti dapat. Ibu bapak yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Yang jalan buntu Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Diberkati ibu bapak. Imani, diberkati ibu bapak berumah tangganya. Rukun damai sejahtera bahagia. Diberkati pekerjaan ibu bapak. Diberkati anak-anak ibu bapak. Kuliahnya, studinya. Diberikan hikmat, akal budi di surga. Terima kasih Tuhan. Semua dan semua ini kuserahkan di dalam tangan-Mu. Sekali lagi berkati ibu bapak yang setia mendengarkan suara gembala setiap minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara, Bapak Jokowi, wakilnya, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Kemudian Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Berisma Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga sering. Terpuji namamu. Kami berada pandemi COVID-19 virus Corona. Dalam nama kami katakan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai perawat sebagai garda depan untuk menolong orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan, kesembuhan, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap suruh yang percaya katakan, amin. Di Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.